Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live. Sera Zoom adalah cara Senin, Rabu, Jumat, program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua yang terkait dengan Sera Zoom, hari ini adalah episode 218 yang judulnya adalah Followership Side. Ya, kenapa disebut dengan side? Karena sebetulnya ada two-sided, two sides dari sebuah mata uang. Satu sisi adalah leadership, sisi yang lain yang tidak terpisahkan adalah followership. Baik, kita akan belajar. Kenapa? Karena belajar followership itu sama pentingnya dengan belajar leadership. Dan bahkan kalau leadership dipelajari di banyak tempat, ya followership sedikit, inilah kesempatan Anda untuk belajar betul-betul tentang followership. Ya, kita akan coba menggunakan PowerPoint, teman-teman semua. Saya Zoom 218. Siap ya? Sudah tampakkah? Wajah saya juga sudah tampak. Besarkan sedikit boleh di sini. Yes. Tampak ya? Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita melakukan materi yang judulnya adalah followership side. Teman-teman semua, di dalam penelitian dikatakan bahwa di dalam kehidupan organisasi itu 20% kita benar-benar di sisi sebagai leaders, sementara 80% lagi kita di sisi yang namanya followers. Artinya apa? Kalau Anda memimpin sebuah bagian, ya, itu Anda itu menjadi leader untuk bagian Anda, ya, tapi Anda juga menjadi followers untuk orang di atas Anda. Bahkan sampai atas pun tetap ada followersnya, tetap ada leadersnya lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebetulnya followers tribe itu mencakup 80% aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, sementara leadership sebetulnya cuma 20%. Ya. Nah, kita lihat buku itu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Robert Kelly. Ya, Robert Kelly itu membahas sebuah buku yang judulnya adalah The Power of Followership, kekuatan daripada followership, ya, panduan provokatif untuk gaya organisasi baru yang vital, yang mengembalikan kekuatan ke tempatnya semula. Waduh, kalimat yang menarik ya. Kita akan coba lihat. Ya. The Power of Followership membahas 3 hal penting, yaitu adalah apa? Followership adalah flip side dari leadership. Jadi kalau kita bicara soal koin satu sisi adalah leadership, di sisi lain daripada koin adalah followership. Jadi dua sisi tadi, ya. Kalau biasanya kita yang satu angka satu burung gitu ya, ini satu leadership, satu lagi followership. Dan nomor 2 poin penting adalah how to create leaders people want to follow. Perhatikan, kalimat kata kuncinya adalah wants. Jadi bagaimana menciptakan pemimpin yang orang-orang mau mengikuti. Ya, di sebelum want itu ada sebelumnya lagi adalah have to. Kalau tadi ada want itu ingin, kalau have to itu harus. Jadi dia harus, kenapa ya kok bawahan? Tapi kalau ini kita sudah cerita tentang how to create leaders, people want to follow, want, mengingatkan. Terus kemudian how to create followers who lead themselves. Bagaimana menciptakan followers yang memimpin diri mereka sendiri. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Kalau kita punya followers, terus kemudian kita itu dia sangat tergantung sama kita, maka kita akan hanya lelah. Ya, lelah bagaimana memimpin followers. Pada saat kalau followers itu bisa memimpin dirinya sendiri, maka kita sebagai leaders juga bisa memikirkan yang jauh ke depan. Bukan hanya sekedar mencoba bayangkan kalau Anda punya tim, cuma setiap hari ribut aja, misalnya katakanlah mengabsen, mengingatkan agar supaya jangan terlambat, mengingatkan agar sebuah pekerjaan diberikan di submit atau diserahkan pada waktunya. Kalau setiap hari begitu aja terus,
maka waktu kita itu hanya habis hanya untuk hal-hal yang sifatnya receh, yang sifatnya sederhana, simple. Ya, kalau mereka bisa memimpin diri mereka sendiri, disiplin dan sebagainya, maka kita bisa melakukan banyak hal yang lain. Ya, ini 3 hal yang penting yang akan dibahas di dalam The Power of Followership. Tentu saja ini bukan versi full-nya karena kita versi 30 menit, ya, tetapi bisa memberikan gambaran yang cantik. Ya, adalah bahwa followership adalah flip side daripada leadership. How to create people, how to create leaders, people want to follow, dan satu lagi how to create followers who lead themselves. Ya, nah, banyak orang berpikir loh kalau followers memimpin dirinya sendiri ya nanti leaders nggak ada kerjanya banyak. Yang harus dikerjakan leader adalah memimpin orang-orang yang dipimpinnya untuk menuju ke masa depan. Ya. Di dalam followership styles ada 2 dimensi penting. Dimensi yang pertama yang disebut dengan independent atau critical thinking. Jadi bebas atau merdeka dan berpikir kritis. Dan dimensi yang kedua adalah yang namanya active engagement. Dan nanti kita akan bikin di dalam 2 dimensi tadi itu agar supaya ada kombinasinya, ya, berupa matriks 2x2. Ya, yang independensi atau critical thinking-nya rendah dan independensi atau critical thinking-nya tinggi. Ada yang active engagement-nya tinggi, ada yang passive engagement atau active rendah. Ya, nanti akan ketemu satu kombinasi yang terdiri dari 4 matriks 2x2. Nah, manfaat daripada belajar ini adalah dapat mengidentifikasikan follower style Anda saat ini, juga sekaligus followership style daripada orang lain. Ya, dapat mendapat petunjuk bagaimana meningkatkan followership skill Anda. Jadi followership adalah bisa diidentifikasikan, yang kedua adalah bisa ditingkatkan. Pada saat kita bicara peningkatan, kita bisa menuju kemana? Ya, nanti kita akan coba lihat dalam petanya. Nah, mari kita masuk ke materi. Materi-materi ini, ya kita pesan sponsor dulu ya. Materi-materi ini akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Oleh karena itu silakan subscribe, like, komen, ya, sharingkan, dan kemudian pencet bel agar supaya Anda diingatkan kalau ada materi baru yang masuk. Baik, tadi saya sudah katakan bahwa ada 2 sisi penting, ya, yaitu sisi yang disebut sebagai independent atau critical thinking, dan kemudian sisi yang disebut sebagai engagement. Ya. Jadi sisi independent atau critical thinking itu yang paling atas, di sisi kebalikannya adalah dependent and critical thinking. Ya. Kalau yang atas itu merdeka, bebas, berpikir kritis, kalau yang bawah itu tergantung, tidak berpikir kritis, ya mungkin ABS katalah itu ya, asal Bapak senang, atau AIS asal Ibu senang gitu kan. Nah, kalau di sisi kiri dan sisi kanan, kalau yang sisi kanan namanya active engagement, yang sisi kiri namanya adalah passive engagement. Nah, di dalam kombinasi ini, karena ada pasif aktif, ada dependent independent, maka terjadilah 4 plus 1 kategori. Orang-orang yang independen atau critical thinking-nya tinggi, tetapi pasif masuk yang disebut dengan alienated followers. Ya, ini yang independen. Jadi suka mengkritik, merdeka, dan kemudian nggak engage ke orang-orang sekitarnya, maka dia disebut sebagai alienated followers. Orang yang independen atau critical thinking-nya tinggi, tetapi orang yang dependent dan uncritical thinking, dan dia tidak aktif dalam berinteraksi dengan yang lain, maka kalau tadi alienated, yang sekarang yang bawah kiri adalah passive followers. Nah, orang yang aktif tetapi dependent atau uncritical thinking masuk ke dalam konformis. Ya, orang yang aktif
tetapi independen dan critical thinking-nya tinggi, masuk dalam kategori exemplary. Oke. Dan yang ada di tengah-tengah disebut sebagai pragmatis followers. Dari kelima-limanya, teman-teman semua, maka dikatakan 41 ini punya karakter sendiri-sendiri, dan dalam setiap karakternya itu kita nanti akan lihat kita masuk yang mana dan seharusnya kita ada di mana. Ya, ini kita bicara soal yang tadi. Jadi ada apa? Pragmatic follower, alienated follower, conformist follower, passive follower, dan exemplary followers. Ya, sebetulnya kalau di dalam kelas ini kita punya tesnya, ya, sehingga Anda itu bisa dikategorikan masuk di mana. Ya. Tapi karena ini kita pakai kelas yang pendek, yang penting Anda tahu bahwa kalau Anda butuhkan, silakan kontak Mia Maestro di 0858 satunya 4 kali 2121 0858 satunya 4 kali 2121 agar supaya bisa diaturkan program khusus untuk organisasi ataupun korporasi Anda. Ya, kita akan lanjut yang pragmatis followers. Ya, positifnya. Nah, kita mulai dari yang di tengah-tengah dulu nih. Pragmatic followers positifnya selalu mengikuti arah angin dalam perusahaan. Jadi dia itu boleh dibilang yang cari aman lah. Ya, ya pokoknya perusahaan menggariskan apa dia ikut. Nggak aktif-aktif amat, nggak pasif-pasif amat. Nggak engage amat, nggak juga tidak menyendiri, itu juga enggak juga. Ya. Nah, dia itu ada di tengah-tengah. Ya. Tahu bagaimana menjalankan sistem agar pekerjaan dapat diselesaikan. Jalanin aja. Melihat segala sesuatunya dari perspektif tertentu, antara lain adalah arah anginnya kemana. Ya. Ini yang pragmatic followers. Ya. Jadi pragmatic followers. Ya. Adanya di mana? Adanya di sisi tengah-tengah. Dari sisi positifnya, menaruh segala sesuatunya di posisi tengah agar dapat mengikuti perubahan arah bila terjadi. Melakukan sesuatu dengan aturan atau regulasi. Aturannya seperti apa? Dia akan ikutin. Regulasinya seperti apa? Dia akan ikutin. Nah, negatifnya juga ada. Ya, semua pasti ada positif, ada negatifnya. Kadang-kadang orang pragmatic followers, karena dia selalu melihat arah angin, dia suka melakukan permainan politik. Melakukan tawar-tawaran untuk mendapatkan keuntungan tertinggi untuk kepentingan dirinya. Siapa yang bakal naik, dia itu melakukan bargaining, gitu ya. Nah, ini pragmatic followers yang kalau di perusahaan Anda tahu pasti nyebelin banget, gitu ya. Menantang resiko dan cenderung mudah menutup jejak mereka, gitu ya. Oke, dan itu yang pertama, yang di posisi tengah, ya. Negatifnya bisa melakukan tugas dengan keinginan setengah-setengah atau separuh hati, menjadi birokrat yang menekankan tegaknya aturan dibanding semangat di baliknya. Jadi yang penting aturannya kayak apa? Udah gue jalanin sesuai dengan aturan aja, benar atau enggak itu urusan yang lain gitu ya. Itu pragmatik. Dan orang-orang yang pragmatik ini percaya bahwa ketidakpastian, ketidakstabilan terjadi pada keputusan dan agenda yang selalu berganti-ganti. Hubungan tidak personal antara dia berpikir bahwa tidak sebaiknya punya hubungan yang personal antara atasan dengan bawahan. Itu dan percaya bahwa pekerjaannya aktif dan penuh kusuk-kusuk, situasinya transaksional di mana orang bisa berunding untuk menyelesaikan pekerjaan, jadi ada bargaining juga, menekankan pada berjalannya aturan. Kalau yang alienated followers, seperti Anda tahu, alienated followers ini adalah sangat kritikal, ya sangat independen, tapi juga pada sisi sama adalah pasif, dan seorang maverick, orang yang tidak konvensional memikirkan diri sendiri. Ya, memainkan peran sebagai devil advocate, ya, orang yang mengambil posisi berlawanan dengan orang lain. Nah, pokoknya kalau ada yang berpendapat A, dia pendapatnya bukan, ya, bukan A. Ya, devil advocate sebetulnya sebuah teknik yang baik. Devil advocate itu teknik yang baik. Tapi kalau dia itu dirancang untuk itu, tapi kalau dia itu memang sudah bawaan seperti itu, memang kadang-kadang menjadi menyebalkan. Orang yang sadar berorganisasi, dan dia itu lebih dekat ke orang di bawah, ya orang kebanyakan punya massa, ya harapannya begitu. Negatifnya apa? Dia menyulitkan, sinis atau negatif, ya menjadi pemberontak tanpa sebab, nggak ada apa-apa,
yang ngomong aja yang bertentangan. Keras kepala dan kurang pertimbangan. Maunya dia itu ya sudah itu aja, ya terserah. Pokoknya menurut dia apa yang dia lakukan baik ya sudah itu yang dia lakukan. Terus apalagi negatifnya lagi adalah bukan a team player. Ya kadang-kadang bertentangan sehingga sampai menjadi kasar. Apalagi dan dia percaya orang-orang yang alienated followers nih, leader mereka tidak menyadari atau mempergunakan keahlian mereka. Jadi mereka tuh merasa bahwa aku tuh jago loh, tapi nggak dimanfaatin dengan baik oleh pimpinanku. Ya, merasa ini kan satu sisi ya, di sisi lain tentu saja. Kalau ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama atau lebih bahkan, terus kemudian kelakuannya lebih baik, tentu saja orang atasan akan memilih itu. Leader melakukan eksploitasi terhadap diri follower untuk kepentingan mereka, pikiran mereka, percaya mereka seperti itu. Terus percaya bahwa mengecewakan karena tidak menepati janji dalam melakukan kesepakatan tidak secara resmi, jadi ada deal yang khusus. Leader menolak untuk mengakui kekurangan dan ketidakkonsistenan. Ya, bahwa leader itu merasa dirinya tidak kurang padahal kurang, merasa bahwa dia konsisten padahal tidak konsisten. Nah, yang berikutnya lagi, kalau tadi bicara soal yang alienated, sebelumnya bicara soal yang pragmatis, yang ini adalah conformist followers. Kalau Anda ingat, conformist followers itu posisinya ada di kanan bawah. Jadi dia itu adalah aktif, tetapi dia itu dependent dan uncritical thinking. Menerima tugas dengan mudah, merupakan tim player, percaya dan komit pada diri sendiri, tim, dan leadernya. Terus mengusahakan untuk memperkecil konflik. Ngapain sih ribut-ribut gitu ya? Tidak menjadi ancaman bagi leaders karena dia ini relatif penurut. Ya. Negatifnya dia kurang ide sendiri ya karena dia udahlah ikut aja. Suka membudak kepada orang lain dan suka merendahkan diri. Oh, saya itu kan cuma orang kecil. Ya saya itu kan orang baru di sini. Kalau saya itu enggak bisa lah ada yang lebih jago dari saya ya. Tidak ingin membuat keputusan yang berbeda, bahkan kadang-kadang untuk keputusan yang sifatnya salah pun dia jalanin. Ya. Menolak berkonflik, bahkan jika harus mengambil risiko yang lebih sulit untuk dirinya sendiri. Udahlah, mengorbankan diri sendiri nggak apa-apa, yang penting jangan berkonflik. Ya, mengorbankan diri dan keluarga untuk kepentingan organisasi. Udahlah, kasihanlah, bagus kita masih dapat gaji. Udahlah, apa namanya lembur juga nggak apa-apa, lembur, ya gitu ya. Percaya bahwa para konformis tadi percaya bahwa mengikuti perintah yang sudah baku itu lebih penting daripada hasil yang terbaik. Ya, syukur-syukur dapat hasil yang terbaik, tapi kalau enggak pokoknya perintah yang sudah baku dijalankan. Dominasi dari leader itu memang dan budaya itu memang ada. Ya, ada budaya perusahaan, ada dominasi pada leader. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang itu ngapain kita mesti menghindari atau berkonflik dan bermasalah. Orang-orang konformis percaya tidak sepakat dengan atasan atau berbuat sesuatu yang mengakibatkan gejolak akan dihukum daripada dihukum, mendingan ketahuan dia tidak melakukan. Ya, keseragaman pakaian, perilaku dan sikap harus ditegakkan. Ya, ini karena buat dia ya konflik dikurangin. Nah, yang berikutnya lagi passive follower. Passive follower itu letaknya di kiri sebelah bawah. Ya, dia itu dependent, dia itu uncritical thinking, dia itu juga pasif. Positifnya adalah berpegang pada penilaian dan pemikiran leader. Pokoknya apapun leaders, gua ikutin. Ya, kalau dalam budaya Jawa disebut pecah gesang derek leader, ya, ngikutin pemimpin, mau hidup atau mati. Mengambil tindakan hanya jika atasan memerintahkan. Berarti kan karena dia adalah passive followers, dan membiarkan orang yang dibayar untuk pekerjaan menangani masalah dengan pekerjaannya. Saya kan bukan pemimpin, saya cuma bawahan, biarin aja mereka yang harusnya memimpin yang mestinya maju. Ya. Terus negatifnya tentu saja dia hanya bekerja sebisanya. Bahkan kadang-kadang tidak melakukan bagian yang harusnya dia lakukan. Ya, karena pasif tadi ya, aku nggak disuruh, gitu ya, aku nggak disuruh ya, kalau nggak disuruh ya nggak melakukan. Negatifnya yang lain membutuhkan banyak sekali pengawasan, di mana untuk seharusnya yang tidak perlu diawasin. Negatif yang lain adalah hanya mengikuti yang lain tanpa pertimbangan mengapa hal tersebut dilakukan. Jadi kalau salah bisa terjadi salah bareng-bareng.
Kalau ada masalah bisa terjadi masalah bareng-bareng karena dia itu cenderung hanya sekedar mengikuti. Dan orang-orang yang di dalam menjadi passive followers ini percaya bahwa perusahaan tidak mengharapkan ide mereka, mereka cuma pekerja, ya masuk disuruh jalan-jalan gitu kan. Apakah ada seperti itu? Di benak Anda sekarang sudah pasti berpikir siapa yang seperti itu, betul di dalam organisasi Anda. Ya, bagaimanapun leader akan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi buat dia tuh nggak ada pengaruhnya. Ngapain masih nyari masalah kalau aku tidak ada pengaruhnya? Katakanlah gitu. Ini yang dalam pikirannya passive followers. Ya, percaya bahwa menyelaraskan diri dengan atasan dan kelompok hanya satu-satunya pilihan. Nggak ada no other choice. Ya, usaha dan kontribusi tidak akan membuat diri sendiri menjadi lebih baik. Malah bisa jadi ada risikonya, malah bisa jadi masalah. Ya. Nah, kalau tadi kita bahas sudah sisi kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, dan tengah. Sekarang kita bahas sisi yang kanan atas. Kanan atas adalah exemplary follower. Exemplary followers ini active engagement-nya tinggi, exemplary followers ini adalah independent dan critical thinking-nya tinggi. Exemplary followers. Positifnya, berkontribusi di atas rata-rata dan bahkan lebih. Ya, mencari nilai tambah dan juga membantu orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia melakukan untuk orang lain. Nah, kontribusinya juga di atas rata-rata. Negatifnya ada, ya orang-orang yang exemplary followers ya selalu balik lagi sisi itu selalu ada dua, sisi positif dan sisi negatif. Terlalu idealis dan bisa mengalami kekecewaan karena idealismenya dia. Ya, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Ya, ini biasanya suka bisa menimbulkan kecewaan, akhirnya burn out atau patah semangat. Ya, nah apa yang ada dalam pemikiran di balik orang-orang exemplary follower? Mereka percaya bahwa kontribusi mereka itu penting, bahkan merupakan inti. Ya, nah teman-teman semua, pertanyaannya, kan kita sudah membahas 5 jenis followers, ya, 5 jenis followers. Pertanyaannya adalah seharusnya kita menjadi follower macam apa? Ya, ada yang namanya, kalau kita lihat dari sisi kiri, ada yang namanya alienated followers, ada yang namanya passive followers. Alienated adalah yang independen dan critical thinking tapi pasif. Kalau yang passive follower adalah pasif juga, ya, dan independent serta uncritical thinking. Ya. Kemudian di tengah-tengah ada pragmatis followers, ya, yang dia selalu melihat-lihat, dia tidak pernah mengambil salah satu sudut, ya, dia berusaha untuk di tengah-tengah aman. Ya, terus kemudian ada conformist followers, aktif tetapi dia dependent dan uncritical thinking. Dan sementara itu ada yang namanya exemplary followers, yaitu mereka-mereka yang independent, critical thinking, dan juga aktif. Nah, ada banyak pemikiran yang terkait dengan ini. Anda seharusnya menjadi follower dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibutuhkan adalah exemplary followers. Kondisi-kondisi lain memang membutuhkan pragmatis dan konformis. Ya, yang mungkin yang harus dihindarin adalah alienated karena dia ekstrim independen tapi pasif, dan passive followers ada ekstrim dependent dan uncritical dan pasif. Teman-teman semua, saya pribadi lebih suka hampir dalam setiap kondisi adalah melahirkan exemplary followers. Dalam pandangan saya, ya, exemplary followers ini nantinya akan menjadi future leader. Dia akan mengkritik kepemimpinan kita. Dia akan memberikan masukan kepada kepemimpinan kita. Tapi pada saat sama dia setia. Dia tidak berkhianat dan dia melakukan lebih daripada yang seharusnya dilakukan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk perusahaan atau organisasi, melainkan juga untuk orang-orang lain di dalam perusahaan atau organisasi tadi. Teman-teman semua menarik kan ya? Menarik. Kita bahas hari ini adalah yang namanya followership side, sisi follower, sisi followership.
Ya, jadi followership adalah flip side daripada leadership. Ya, tadi sudah kita bahas di depan. Nah, itu yang kita lihat. Nah, terus jangan lupa ya teman-teman semua, subscribe. Nah, untuk materi-materi edukasi ada Handoko Maestro kanalnya. Untuk materi-materi yang sifatnya inspirasi ada Maestro Channels. Ya, jadi ada materi yang edukasi. Nah, jangan lupa juga Anda untuk menyalakan lonceng atau mencet bell-nya. Ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru yang akan di-upload. Ya, oke. Dari saya begitu. Terima kasih teman-teman semua. Saya akan membawakan materi di depan dulu sekali lagi agar supaya Anda jangan salah ya. Coba lihat yang bagian depan. Ya, sekali lagi bagian depan mungkin bagi yang ketinggalan ya. Jadi materi hari ini adalah the power of followership. Di dalam materi the power of followership ada 3 hal yang penting. Satu, bahwa followership adalah flip side daripada leadership. Followership tidak bisa dipisahkan dari leadership karena merupakan satu sisi dan satu sisinya lain. Di dalam materi ini dibahas tentang how to create leaders people want to follow. Bagaimana menciptakan leaders yang orang-orang mau ngikutin. Ya. Dan how to create followers who lead themselves. Ini menjadi 3 hal yang sangat penting, bahwa followership itu penting banget karena dia flip side. Bagaimana menciptakan leaders yang orang lain mau ngikutin, dan bagaimana menciptakan followers yang memimpin diri mereka sendiri. Ya, teman-teman semua, jelas ya? Oke. Jadi ada 2 dimensi yang dibicarakan, atau adalah dimensi independent atau critical thinking, dan satu lagi adalah soal active atau passive engagement. Jadi 2 dimensi tadi menjadi dependent atau independent, critical thinking atau uncritical thinking di satu sisi, dan di sisi lain adalah active engagement atau passive engagement. Dengan itu, maka kita bisa bikin 4 kotak atau 2 kali 2, di mana akan menghasilkan 5 kategori. Ya, dapat mengidentifikasikan followership style Anda saat ini, dapat menjadi petunjuk bagaimana meningkatkan followership skill Anda. Jadi 5 kategori tadi itu adalah adanya yang alienated, ada yang pasif, ada yang pragmatis, ada yang konformis, dan tentu saja ada satu adalah yang disebut dengan exemplary follower. Ya, nah teman-teman semua, itu materi kita hari ini. Ya, saya akan ajak Anda untuk, jika Anda menemukan materi ini sesuai dengan kebutuhan Anda untuk bagus buat anak buah Anda, ya Anda tonton, terus kemudian tunggu 2 hari dari sekarang, ya. Jadi hari Rabu pagi sudah akan terposting di Handoko Maestro. Jadi pengaturannya adalah hari ini saya rekam, besok diedit, dan Rabu pagi sudah dipostingkan. Hari ini direkam, besoknya diedit, esok harinya sudah diedit. Kecuali yang hari Jumat. Yang hari Jumat baru akan dipostingkan di hari Selasa. Karena di Sabtu Minggu kami padat sekali, sehingga baru diedit di hari Senin, dan hari Selasa baru dipostingkan. Begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan manfaat yang besar buat Anda semua. Hari ini kita bicara tentang followership, sisi lain daripada leadership. Sama pentingnya, kenapa sama pentingnya, bahkan 80% dalam kehidupan kita, aktivitas kita, itu kita bertindak sebagai followers, bukan sebagai leaders. Bayangkan, 80% hasil risetnya. Kalau kita bisa mengasah kemampuan followership kita, maka kita akan menjadi leaders nantinya. Kalau kita bisa membuat anak buah kita itu followership-nya bagus, maka suatu hari mereka akan menjadi leaders. People want to follow. Jadi menarik ya. Jadi materi itu menarik. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, itulah yang kita harus tahu, bahwa bukan hanya satu sisi. Selama ini kalau Anda belajar leadership, that's fine. Oke. Tapi sekarang saatnya untuk Anda belajar tentang followership. Dan apabila Anda menemukan materi ini bermanfaat buat Anda dan buat pasukan yang Anda pimpin,
Ya, sharingkan linknya sehingga mereka bisa belajar. Ya, mereka bisa belajar dan kalau perlu diajak mereka diskusi setelah mereka nonton. Ya, beberapa perusahaan sudah menggunakan cara yang sama, orang-orang diminta untuk baca linknya, setelah itu mereka akan mendiskusikan di dalam rapat tentang followership yang benar itu. Teman-teman semua yang ada di sini, senang sudah bersama dengan Anda. Ya, saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini adalah episode ke-218 berjudul Followership Site. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Salam.